Terminal Kediri sore itu terasa pengap. Bukan karena cuaca, melainkan karena aura ketakutan yang menggantung di udara. Pedagang asongan menunduk, sopir angkot bicara setengah berbisik, bahkan tukang parkir pun memilih menjauh dari kerumunan. Semua orang tahu, jika Asep sudah datang, masalah selalu menyusul. Tubuhnya besar, bertato di leher, dengan mata yang tajam seperti pisau. Sepasang tangannya selalu menggenggam rokok kretek, tapi bukan asapnya yang membuat orang sesak napas, melainkan keberadaannya. Asep melangkah perlahan di antara deretan kios, diikuti 4 anak buahnya yang tak kalah garang. Mereka seperti kawanan serigala yang sedang mengintai mangsa. Di setiap langkahnya, tatapan Asep berkeliling, mencari siapa yang belum membayar uang keamanan minggu ini. Pedagang yang sudah membayar buru-buru menyapa sambil menyerahkan sebatang rokok atau sekotak minuman. Bagi mereka, itu seperti membeli sedikit ketenangan. Di ujung koridor terminal, seorang pedagang sayur buru-buru menutup lapaknya. Tangannya gemetar saat menurunkan terpal, berharap Asep tak melihatnya. Tapi terlambat, Asep sudah berdiri di depannya. "Loh, kok buru-buru pulang? Apa kabar setorannya, Pak De?" Suaranya pelan, tapi mengandung ancaman yang jelas. Pedagang itu tergagap, mencoba memberi alasan, namun sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, salah satu anak buah Asep menendang keranjang sayurnya hingga wortel dan kol berserakan. Suara tawa kasar terdengar, tapi tidak ada yang berani menegur. Semua orang berpura-pura tidak melihat, padahal mata mereka diam-diam mengawasi dari kejauhan. Di terminal ini, semua orang tahu aturan tidak tertulis, jangan ikut campur urusan Asep jika ingin tetap hidup. Dan sore itu, aturan itu kembali teruji. Asep tidak sekadar memalak, ia menanam rasa takut. Ia suka berbicara pelan sambil menatap mata korbannya, membuat jantung mereka seolah berhenti. Tangan kanannya pernah memukul sopir bus hanya karena setoran terlambat 1 hari, membuat gigi sopir itu rontok. Cerita-cerita tentang kebrutalannya beredar seperti legenda gelap, menempel di setiap dinding kios dan bangku tunggu terminal. Hari itu, langkah Asep berhenti di depan sebuah toko sembako yang baru buka beberapa minggu lalu. Namanya, Sembako Berkah, milik seorang pria yang belum terlalu dikenal di terminal. Asep melirik papan nama toko itu, lalu menatap pemiliknya yang sedang menata karung beras. "Baru buka, iya," katanya sambil tersenyum tipis. Senyum yang bagi orang lain, artinya adalah awal masalah. Pemilik toko itu, Jajang, hanya menoleh sekilas tanpa banyak bicara. "Iya, baru mulai," jawabnya singkat. Asep menyulut rokok lagi, meniup asapnya ke arah wajah Jajang. "Kalau mau usahanya aman, ada aturan di sini. Semua pedagang harus bayar uang keamanan. Murah kok, cuma 200.000 seminggu." Nada suaranya terdengar santai, tapi tatapan matanya seperti sedang mengukur keberanian lawan bicaranya. Jajang menatap Asep balik, tidak menunduk seperti pedagang lain. "Maaf, saya nggak butuh keamanan dari siapapun. Saya bisa jaga toko saya sendiri." Kalimat itu membuat 4 anak buah Asep saling pandang, sebagian mulai merapat ke arah pintu toko. Di kejauhan, para pedagang menahan napas, mereka tahu, kata-kata itu seperti menyalakan api di tengah genangan bensin. Dan di mata Asep, percikan api itu akan segera membakar habis. Hening sejenak tercipta setelah kata-kata Jajang meluncur. Asep masih berdiri di tempatnya, matanya menyipit seperti sedang menimbang. Senyumnya menghilang, berganti raut dingin yang membuat udara di sekitar toko seakan menurun suhunya. "Kamu ini, berani juga ngomong begitu di depan gue," ujarnya pelan, tapi nada suaranya berat, nyaris seperti geraman. Anak buahnya sudah siap maju, namun Asep mengangkat tangan, menahan mereka. "Santai, kita kasih waktu buat dia mikir." Jajang tetap menatap tanpa berkedip, tangannya masih memegang karung beras. "Saya nggak mau ribut, tapi saya juga nggak mau bayar sesuatu yang nggak perlu." Kalimat itu seakan memecah keheningan di terminal. Di kejauhan, seorang pedagang mie ayam buru-buru menutup gerobaknya, takut berada di dekat sumber masalah. Asep menghela napas panjang, lalu berbalik, meninggalkan toko tanpa sepatah kata. Namun langkahnya pelan, seperti memberi pesan bahwa ini belum selesai. Sore itu, kabar tentang penolakan Jajang menyebar cepat di terminal. Di warung kopi, para sopir saling berbisik. "Orang itu gila, apa nggak tahu siapa Asep?" tanya salah satu sopir sambil melirik ke arah toko Jajang. Beberapa pedagang senior menggeleng prihatin,
karena mereka tahu Asep tak pernah membiarkan siapapun menolak setoran tanpa konsekuensi. Malamnya, di sebuah gudang tua di pinggir terminal, Asep duduk di kursi kayu sambil merokok. Wajahnya dikelilingi asap tipis. Besok, datang ke tokonya, katanya pada 3 anak buahnya. Kalau dia masih ngeyel, kasih pelajaran. Jangan terlalu halus. Senyum tipis terukir di bibirnya, senyum yang selalu menjadi pertanda buruk bagi siapapun yang menjadi targetnya. Keesokan paginya, toko Jajang masih buka seperti biasa. Istrinya menata gula dan minyak di rak depan, sementara Jajang memeriksa stok di gudang kecil di belakang. Dari kejauhan, langkah kaki berat terdengar mendekat. 3 pria berjaket kulit hitam masuk tanpa permisi. Mereka menyapu pandangan ke seluruh toko, lalu salah satu di antaranya bersuara, "Bos kirim salam." Katanya, "Kalau mau aman, setor sekarang juga." Jajang keluar dari gudang dengan wajah datar. "Bilang sama bos kamu, saya udah jawab kemarin." Ucapannya tenang, tapi nadanya tajam. Anak buah Asep saling pandang, lalu salah satunya mulai membanting kotak mie instan ke lantai, membuat istrinya terkejut dan mundur ke belakang. "Jangan sampai toko ini berubah jadi puing, Bang," ujar yang paling tinggi, sambil mendorong rak hingga hampir roboh. Namun sebelum mereka sempat merusak lebih banyak, Jajang berdiri di antara mereka dan pintu. Tatapannya menusuk, tapi ia tak mengangkat tangan. "Keluar dari toko saya, sekarang." Suaranya rendah, tapi tegas. Ketiga preman itu menahan tawa, lalu melangkah pergi sambil menendang karung beras di depan pintu. Salah satunya berbisik cukup keras untuk didengar Jajang, "Bos bakal senang dengar kabar ini." Begitu mereka hilang di tikungan terminal, Jajang menutup pintu tokonya rapat-rapat. Ia tahu ini bukan akhir, melainkan awal. Mata istrinya masih basah karena takut, tapi di mata Jajang, sudah mulai tumbuh sesuatu yang berbeda, tekad untuk tidak mundur, sekalipun harus berhadapan dengan Asep langsung. Pagi itu terminal masih ramai, suara klakson angkot bersahut-sahutan, dan pedagang memanggil pembeli. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, sebuah keheningan aneh tiba-tiba merayap. Semua kepala mulai menoleh ke satu arah, Asep datang. Kali ini ia tidak membawa banyak anak buah, hanya 2 orang, tapi langkahnya lebih mantap dari biasanya. Di tangannya, rokok kretek menyala, sementara matanya lurus menatap satu tujuan, toko sembako Jajang. Di dalam toko, Jajang sedang menghitung stok gula. Ia mendengar suara langkah berat mendekat, diikuti aroma rokok yang khas. Tanpa perlu menoleh, ia sudah tahu siapa yang datang. Perlahan ia menutup buku catatan, lalu berdiri menghadap pintu. Istrinya yang sedang menata rak langsung menepi, menyadari udara di toko mendadak berubah dingin. Asep berhenti tepat di depan pintu. Pandangannya menyapu seluruh isi toko sebelum akhirnya berhenti di wajah Jajang. "Kayaknya kita belum selesai ngobrol, Bang," ucapnya datar, tanpa senyum. Jajang tidak bergerak, hanya menjawab dengan nada tenang, "Saya rasa kita sudah." "Saya sudah bilang, saya nggak mau ikut aturan itu." 2 anak buah Asep mulai masuk, berdiri di sisi kiri dan kanan seperti pagar hidup. Salah satu dari mereka memegang gagang besi pendek, memainkannya di tangan. Pedagang di kios sebelah pura-pura sibuk menata dagangan, tapi mata mereka diam-diam mengintip, takut ketinggalan momen yang mungkin berakhir ricuh. Asep maju 1 langkah, jaraknya kini hanya sejengkal dari Jajang. Asap rokoknya mengepul di antara mereka. "Saya udah lama di terminal ini. Semua orang bayar, dan mereka aman. Cuma kamu yang nggak mau. Artinya, kamu ngerasa lebih kuat dari saya." Kalimat itu diucapkan pelan, tapi mengandung tantangan yang jelas. Jajang menatap balik, matanya tajam tapi ekspresinya datar. "Saya cuma nggak suka bayar buat sesuatu yang nggak saya butuhin." Hening tercipta beberapa detik, hanya terdengar suara kretek terbakar dan napas berat beberapa orang di sekitar. Bahkan angin pun seperti enggan lewat di antara mereka. Asep membuang rokoknya ke lantai toko, menginjaknya pelan. "Oke," katanya singkat. "Kalau begitu, saya kasih waktu 3 hari. Kalau dalam 3 hari kamu nggak berubah pikiran," ia menoleh ke kedua anak buahnya, lalu kembali menatap Jajang, "toko ini cuma tinggal kenangan." Tanpa menunggu jawaban, Asep berbalik dan pergi, diikuti kedua anak buahnya. Langkah mereka pelan, tapi setiap hentakannya seperti palu godam yang memukul detak jantung semua orang yang melihat. Di dalam toko, Jajang berdiri diam, rahangnya mengeras. Ia tahu, ancaman itu bukan gertakan kosong, badai besar sedang mendekat.
3 hari berlalu sejak ancaman itu. Siang hari, terminal tampak seperti biasa, tapi di balik kesibukan, semua orang diam-diam menunggu apa yang akan terjadi. Jajang tetap berjualan seperti biasa, tidak menunjukkan rasa takut. Namun, di balik ketenangannya, ia tahu bahwa Asep tidak pernah menarik kembali kata-katanya. Hanya masalah waktu sebelum sesuatu terjadi. Malam itu, toko Jajang sudah tutup lebih awal. Lampu di dalam dimatikan, hanya lampu depan yang menyala redup. Di luar, hujan gerimis turun, membuat jalanan basah dan sepi. Jajang duduk di ruang belakang, memandangi secangkir kopi yang mulai dingin. Istrinya sudah tidur, tapi Jajang belum bisa memejamkan mata. Entah kenapa, udara malam ini terasa lebih berat dari biasanya. Sekitar pukul 11 malam, suara langkah kaki terdengar di depan toko. Tidak lama kemudian, terdengar suara bisik-bisik dan tawa pelan. Jajang mengintip dari celah tirai, melihat 6 pria berjaket hitam berdiri di depan pintu. Ia mengenali beberapa wajah mereka, anak buah Asep. Salah satunya membawa linggis, yang lain memegang botol kaca. Tanpa membuang waktu, mereka mulai bergerak. Satu orang mencongkel pintu, 2 lainnya menghantam etalase kaca dengan linggis hingga pecah berantakan. Suara kaca pecah memecah keheningan malam. Karung-karung beras dibanting, kotak mie instan disobek, rak-rak disapu bersih. Semua dilakukan dengan tawa kasar, seolah mereka sedang bermain. Jajang hanya berdiri di balik jendela ruang belakang, tidak bergerak. Matanya menatap setiap aksi itu tanpa ekspresi. Tangannya mengepal, namun ia menahan diri. Ia tahu, ini belum saatnya membalas. Sekarang mereka punya keunggulan jumlah, dan ia masih butuh waktu untuk memutuskan langkah berikutnya. Salah satu preman mencoret tembok toko dengan cat semprot, menulis kata-kata kotor yang ditujukan untuk Jajang. "Biar semua orang tahu kalau lo itu pengecut," teriaknya sambil tertawa. Di bawah lampu jalan yang redup, wajah mereka terlihat puas, seperti binatang yang berhasil menandai wilayahnya. Setelah puas menghancurkan, mereka pergi meninggalkan toko yang kini berantakan. Suara langkah mereka menghilang di ujung gang, meninggalkan bau cat semprot dan sisa kaca pecah di lantai. Hujan, gerimis terus turun, membasahi jalanan dan membasuh sebagian darah dari jari salah satu preman yang terluka saat memecahkan kaca. Jajang keluar dari ruang belakang. Ia berdiri di tengah toko yang porak-poranda, menghirup bau debu dan cat yang bercampur. Matanya tak lagi datar, kini ada kilatan yang berbeda. Kilatan yang hanya muncul pada seseorang yang telah melewati banyak perkelahian dan tak lagi takut pada konsekuensi. Malam itu, di tengah reruntuhan tokonya, Jajang diam-diam membuat satu keputusan, Asep harus dibungkam. Pagi itu, toko sembako, Berkah, masih tertutup. Pecahan kaca dan sisa karung beras yang basah karena hujan semalam belum dibersihkan. Jajang duduk di kursi reyot di ruang belakang, rokoknya nyaris habis, tapi matanya kosong menatap dinding. Di kepalanya, kenangan lama mulai datang satu persatu, seperti pintu yang dipaksa terbuka. Bertahun-tahun lalu, sebelum ia menjadi pedagang sembako di Kediri, Jajang adalah nama yang disegani di Jakarta. Di dunia preman pasar gelap, ia dijuluki Bajak, singkatan dari Bajingan Jakarta. Julukan itu bukan karena ia banyak bicara, tapi karena tangannya yang cepat dan brutal dalam setiap perkelahian. Banyak yang bilang, sekali Jajang marah, hanya 2 hal yang terjadi pada lawannya, masuk rumah sakit, atau masuk liang kubur. Namun hidupnya berubah saat adiknya, Randy, tewas dalam tawuran. Saat itu Jajang sedang memimpin bentrok melawan kelompok pesaing. Batu melayang, golok beradu, dan di tengah kekacauan itu, Randy terkena bacokan di leher. Darahnya membasahi aspal, dan Jajang hanya bisa menatap tak berdaya. Sejak malam itu, rasa bersalah membungkam seluruh amarahnya. Ia pergi meninggalkan Jakarta tanpa pamit kepada siapapun. Ia memilih Kediri, kota yang baginya asing, untuk memulai hidup baru. Dengan tabungan seadanya, ia membuka toko sembako kecil. Di sini, ia tidak pernah memukul siapapun, tidak pernah mencari masalah, dan tidak pernah mengungkit masa lalunya. Banyak yang mengira Jajang hanyalah pria biasa yang rajin bekerja. Dan Jajang membiarkan mereka berpikir begitu, sampai Asep datang. Melihat cara Asep menghancurkan tokonya semalam, kenangan lamanya kembali menyala. Tubuhnya memang sudah tidak muda seperti dulu, tapi otot-ototnya masih menyimpan ingatan pukulan dan tebasan. Ia tahu, kemampuan itu belum hilang.
Hanya tertidur di bawah lapisan kesabaran yang ia bangun selama bertahun-tahun. Istrinya, Siti, masuk ke ruang belakang dengan mata sembab. "Bang, kita lapor polisi aja. Jangan dilawan, kita cuma orang kecil." Jajang memandangnya lama, lalu menggeleng pelan. "Orang seperti Asep nggak akan berhenti cuma karena polisi. Kalau kita lapor, malah tambah parah." Siti terdiam, tahu bahwa nada suara suaminya kali ini berbeda, lebih berat, lebih dingin. Jajang mematikan rokoknya, lalu berdiri. Ia berjalan ke gudang, membuka sebuah kotak besi berkarat yang sudah lama terkunci. Di dalamnya, tersimpan beberapa benda yang tak pernah disentuhnya sejak ia pindah ke Kediri, sebatang rantai besi, sarung tangan kulit tebal, dan sebuah golok besar dengan gagang kayu tua. Tangannya mengelus bilah golok itu seperti menyapa teman lama. Saat ia menutup kotak itu kembali, tatapannya sudah bukan lagi tatapan seorang pedagang sembako. Malam semalam telah membangunkan Bajak dari tidurnya. Dan di lubuk hatinya, ia tahu satu hal pasti, Asep baru saja memilih lawan yang salah. Sejak malam penghancuran itu, nama Jajang menjadi bahan omongan di seluruh terminal. Bukan karena ia melawan, tetapi karena ia tidak melakukan apa-apa setelah tokonya dirusak. Banyak yang mengira ia takut. Namun bagi Asep, diamnya Jajang adalah tanda bahwa ia bisa ditekan lebih jauh. Dan itu adalah kesalahan besar yang akan segera ia lakukan. 2 hari setelah kejadian itu, Asep mengirim 6 anak buahnya kembali ke toko sembako Berkah. Mereka datang bukan untuk bicara, tapi untuk membuat kerusakan yang lebih parah. Rak minyak goreng dibanting, beras dirobek dan disebar ke lantai, bahkan toples-toples kue dipecahkan. Istri Jajang, Siti, berusaha menghalangi, tapi malah didorong kasar hingga jatuh menabrak etalase. Kacanya retak, dan lengan Siti terluka. Jajang yang sedang mengangkat karung di gudang langsung berlari keluar. Melihat istrinya terluka, napasnya memburu, tapi ia tetap menahan diri. "Keluar sebelum gue benar-benar marah," ucapnya pelan. Para preman hanya tertawa, salah satunya berkata, "Bos suruh titip salam. Katanya, kalau besok belum setor, kita bakar tokonya." Setelah mereka pergi, Siti memegangi lengannya yang berdarah. Matanya berkaca-kaca. "Bang, kita nggak akan sanggup hadapi mereka. Aku takut," suaranya bergetar, seperti seorang istri yang sudah di ujung kesabaran. Jajang tidak menjawab, hanya menatap luka itu lama, lalu berbalik masuk ke gudang. Ada kilatan yang berbeda di matanya, bukan lagi sabar, melainkan dingin. Kabar bahwa istri Jajang dipukul menyebar lebih cepat daripada api di jerami kering. Para sopir angkot yang dulu hanya menunduk kini mulai membicarakan kemungkinan bentrok besar. "Kalau dia beneran marah, Asep bisa habis," bisik seorang sopir, mengingat masa lalu Jajang yang mulai terkuak sedikit demi sedikit. Sore harinya, Asep datang sendiri ke terminal, duduk di bangku panjang sambil menatap toko Jajang dari jauh. Ia merokok dengan santai, tapi tatapannya penuh ejekan. Beberapa pedagang sengaja menjauh, tak ingin terjebak di tengah badai yang akan datang. Asep tahu, ini hanya masalah waktu sebelum Jajang belajar seperti pedagang lain. Namun yang tidak disadari Asep, di balik pintu tokonya, Jajang sedang berdiri dengan kedua tangannya di atas meja, memikirkan langkah berikutnya. Setiap kenangan masa lalunya kembali memanas, setiap darah yang ia lihat hari ini menjadi bahan bakar bagi api yang mulai membakar dadanya. Ia tidak lagi berpikir soal keamanan tokonya, ia mulai memikirkan bagaimana menghabisi Asep. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak pindah ke Kediri, Jajang keluar rumah bukan untuk belanja barang dagangan, melainkan untuk mengunjungi seseorang di ujung kota, seseorang yang dulu pernah berutang nyawa kepadanya. Ia tahu, jika rencananya ingin berhasil, ia membutuhkan lebih dari sekadar keberanian, ia membutuhkan senjata, informasi, dan waktu yang tepat untuk menyerang. Siang itu, terminal Kediri lebih ramai dari biasanya. Bus antar kota datang silih berganti, penumpang berdesakan, dan suara teriakan kondektur bercampur dengan klakson. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, suasana mendadak berubah ketika Asep muncul bersama 4 anak buahnya. Mereka berjalan lurus menuju satu tempat, toko sembako Berkah. Pedagang lain segera menunduk atau berpura-pura sibuk, seolah tidak ingin melihat apa yang akan terjadi. Jajang sedang menata karung beras di depan toko. Siti duduk di kursi kecil sambil membungkus gula untuk pelanggan. Tanpa banyak basa-basi, Asep mendekat dan menendang salah satu karung beras hingga robek, membuat butiran beras berhamburan ke jalan.
Sudah 3 kali gue datang, dan lo masih belum ngerti aturan di sini, ucap Asep dengan suara dingin. Siti berdiri, mencoba menahan amarahnya. Mas, tolong jangan seenaknya. Ini barang buat jualan, modalnya dari keringat kami, katanya sambil berdiri di depan Asep. Namun, tanpa peringatan, Asep mendorong Siti dengan kasar hingga ia jatuh menghantam meja kayu. Suara kayu retak terdengar, dan Siti meringis menahan sakit di punggungnya. Seisi terminal terdiam. Beberapa orang mulai berbisik, sebagian lagi menutup mulut, takut Asep akan memperhatikan mereka. Bagi warga terminal, memukul seorang perempuan adalah hal yang bahkan sebagian preman pun enggan lakukan. Tapi Asep melakukannya di depan mata banyak orang, dan yang lebih parah, ia melakukannya pada istri Jajang. Jajang membeku sejenak, tangannya yang memegang karung beras perlahan mengepal. Matanya menatap lurus pada Asep, dan di tatapan itu tidak ada lagi rasa takut. Perlahan ia berjalan mendekat, wajahnya datar tapi rahangnya mengeras. Lu udah keterlaluan, Sep, katanya dengan nada rendah namun menusuk. Suara itu membuat beberapa orang yang mendengar merinding. Asep tertawa pendek, seolah meremehkan ancaman itu. Kalau nggak mau istri lo kena lagi, bayar setoran. Simple. Ia berbalik hendak pergi, namun langkahnya terhenti ketika Jajang menahan pundaknya. Sentuhan itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat Asep menoleh dengan tatapan menantang. Untuk sesaat, kedua pria itu saling pandang, seperti dua ekor hewan buas yang sedang menilai siapa yang akan menyerang lebih dulu. Asep akhirnya melepaskan pundaknya dari genggaman Jajang dan pergi sambil tersenyum tipis. Namun, senyum itu justru memicu sesuatu di dalam diri Jajang, sebuah pintu yang selama ini ia jaga rapat telah terbuka lebar. Ia tahu, malam ini tidak akan sama seperti malam-malam sebelumnya. Dan ketika ia membantu Siti berdiri, di dalam hatinya ia sudah mengucapkan satu janji, malam ini, Asep harus mati. Tanpa menunggu lama, Jajang menutup tokonya lebih awal. Ia mengantar Siti pulang ke rumah, memastikan pintu terkunci, lalu kembali berjalan ke gudang kecil di belakang. Di sana, ia mengeluarkan goloknya, mengasahnya perlahan, dan mempersiapkan segala yang ia butuhkan. Malam nanti, ia tidak akan lagi menjadi Jajang pedagang sembako, ia akan kembali menjadi Bajak, sang pemburu yang tak pernah meninggalkan buruannya hidup-hidup. Malam itu, langit Kediri dipenuhi awan tebal. Angin bertiup kencang, membuat spanduk-spanduk di terminal berderik seperti teriakan hantu. Di dalam gudang sempit miliknya, Jajang duduk bersila di lantai. Golok di pangkuannya berkilat terkena cahaya lampu redup. Ia mengasahnya perlahan, irama gesekan baja dan batu asa seolah menjadi dentang kematian yang hanya ia dengar. Setiap tarikan pisaunya mengukir satu niat, darah Asep akan mengalir malam ini. Di sudut ruangan, sebuah tas hitam terbuka. Isinya, sarung tangan kulit, kain hitam untuk menutup wajah, dan beberapa botol kecil berisi bensin. Jajang mengambil satu persatu, memeriksanya dengan teliti. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Ia tahu Asep tidak akan pernah datang sendirian, dan itu berarti malam ini ia harus melawan tidak hanya satu, tapi 5 nyawa sekaligus. Sambil menatap goloknya, Jajang teringat kembali masa lalunya, masa di mana namanya, Bajak, dikenal di lingkaran gelap Jawa Timur. Ia pernah menjadi eksekutor yang menyelesaikan urusan tanpa meninggalkan saksi. Namun semua itu ia kubur dalam-dalam ketika menikahi Siti dan membuka toko sembako. Malam ini, semua yang ia tinggalkan akan kembali. Bajak telah dipanggil keluar dari kuburnya. Di luar, jarum jam menunjukkan pukul 22. Terminal mulai sepi, hanya tersisa beberapa warung kopi yang masih buka dan suara jangkrik yang memecah sunyi. Jajang keluar dari gudang, menutup pintu perlahan, lalu menyusuri jalan setapak menuju area terminal. Langkahnya mantap, namun tatapannya liar, seperti pemburu yang mencium bau mangsa. Ia tahu kebiasaan Asep, setiap malam Jumat, setelah memalak pedagang, ia akan nongkrong di warung Pak Gino bersama anak buahnya. Mereka minum arak, berjudi kecil-kecilan, lalu pulang larut malam dalam keadaan setengah mabuk. Bagi Jajang, ini adalah celah sempurna. Mabuk berarti lambat, lambat berarti mudah dibunuh. Sesampainya di dekat warung Pak Gino, Jajang tidak langsung mendekat. Ia bersembunyi di balik truk tua yang terparkir, mengintip dari celah karatnya. Benar saja, Asep duduk di pojok warung, tertawa keras, memukul meja, dan sesekali memamerkan uang setoran yang ia peras hari itu.
Uang yang sebagian besar adalah darah dan keringat pedagang seperti dirinya. Jajang merasakan detak jantungnya melambat. Bukan karena takut, tapi karena fokusnya mulai mencapai titik tertinggi. Setiap gerakan, setiap suara, bahkan desahan angin malam, ia perhatikan. Malam ini ia tidak akan bertindak gegabah. Ia akan menunggu hingga Asep dan para anak buahnya terpencar, atau cukup mabuk untuk tidak bisa melawan. Lalu, dari kejauhan, lonceng kecil di warung berbunyi ketika seseorang keluar. Salah satu anak buah Asep berjalan sempoyongan ke arah toilet umum. Jajang tersenyum tipis di balik bayangan. Malam ini perburuan resmi dimulai. Dan seperti dulu, ia tahu satu hal pasti, ketika Bajak sudah turun ke jalan, tidak ada satupun target yang pulang bernyawa. Langkah lelaki sempoyongan itu terdengar jelas di telinga Jajang. Suara sandal jepitnya menyeret di atas aspal, bercampur dengan gumaman mabuk yang tak jelas. Ia berjalan sendirian menuju toilet umum di belakang terminal, melewati jalur sempit yang hanya diterangi satu lampu redup. Jajang mengikuti dari kejauhan, setiap langkahnya seperti bayangan yang menempel di kegelapan. Begitu lelaki itu sampai di depan toilet, ia bersandar di dinding, mengeluarkan rokok, lalu memantik korek. Saat nyala api menari di wajahnya, Jajang melihat tatapan kosong khas orang mabuk. Dalam sepersekian detik, ia sudah berada di belakang korban. Satu tangan menutup mulut, satu tangan lagi mengayunkan golok ke arah leher. Suara baja yang merobek daging bercampur dengan desahan tercekik, sebelum tubuh itu terkulai lemas di pelukannya. Jajang menarik tubuh yang sudah tak bernyawa itu ke sudut gelap, menutupinya dengan karung bekas. Darah mengalir pelan, membentuk garis merah di lantai semen yang basah oleh embun malam. Ia berlutut sebentar, menatap jasad itu, lalu bergumam lirih, satu utang lunas, sisanya menunggu giliran. Di warung, Asep dan sisa anak buahnya masih tertawa, belum menyadari bahwa salah satu dari mereka tak akan kembali. Jajang kembali ke posisinya di balik truk tua, matanya tak lepas dari meja tempat Asep duduk. Gelas-gelas arak terus berpindah tangan, tawa makin keras, dan kata-kata kotor meluncur tanpa kendali. Semua itu hanya mempercepat jalannya menuju kematian. Beberapa menit kemudian, korban kedua mulai bangkit. Ia merogoh saku celana, menghitung uang, lalu berjalan keluar warung menuju parkiran motor. Jajang bergerak cepat memotong jalurnya. Di lorong sempit antara dua bangunan kosong, mereka berpapasan. Korban sempat menatap heran, namun sebelum bibirnya membuka, sebuah hantaman keras dari gagang golok mendarat di pelipisnya. Tubuhnya limbung, lalu golok itu menembus dada tanpa ampun. Jajang menahan tubuh itu agar tidak jatuh dengan suara keras, lalu membaringkannya di balik tumpukan kardus. Nafas terakhir korban keluar dalam desahan lemah, matanya membelalak seakan masih tak percaya nyawanya direnggut begitu cepat. Jajang menatapnya dingin, kemudian menarik napas panjang untuk meredakan detak jantungnya. Di warung, hanya tersisa Asep dan dua orang. Dari kejauhan, Jajang bisa melihat tanda-tanda mereka mulai mabuk berat. Salah satu kepalanya terkulai di meja, sementara yang lain tertawa sendiri tanpa alasan. Jajang tahu, sebentar lagi waktunya tiba untuk menghadapi Asep langsung. Namun sebelum itu, ia harus memastikan semua yang tersisa tidak sempat mengangkat senjata. Malam Kediri semakin sunyi, seolah kota itu ikut menahan napas. Jajang merasakan sensasi yang pernah ia kenal dulu, adrenalin seorang pemburu yang menunggu momen terakhir sebelum menerkam mangsanya. Dan malam ini, darah pertama sudah tumpah. Sisanya hanya masalah waktu. Asep meraih botol arak terakhir di meja, menuangnya ke gelas sampai tumpah mengenai punggung tangannya. Matanya setengah terpejam, mulutnya masih menggumamkan lagu dangdut sumbang. Di sampingnya, salah satu anak buahnya sudah tertidur pulas, sementara yang lain hanya bisa tertawa tanpa arah, mabuk berat. Mereka tidak tahu bahwa dua orang sudah hilang dari lingkaran itu, takkan pernah kembali. Jajang melangkah perlahan keluar dari kegelapan. Setiap pijakan terasa berat, tapi matanya tajam menatap Asep, pria yang bertahun-tahun menjadi sumber penderitaannya. Cahaya lampu warung yang redup membuat bayangan tubuhnya memanjang di lantai, dan setiap langkahnya membuat suara sandal bekas yang ia kenakan terdengar seperti detak jam kematian. Asep mengangkat kepala, matanya buram, namun cukup untuk mengenali wajah itu. Lah, ini Jajang si kernet bas. Heh, apa kabar? Udah siap setor malam ini? Suaranya berat, bercampur tawa menghina. Dua anak buah yang tersisa mulai memperhatikan,
tapi mabuk membuat reaksi mereka lambat. Jajang tak menjawab, ia hanya menarik kursi dan duduk di seberang meja, meletakkan goloknya di atas permukaan kayu yang kusam. Ujung golok itu masih basah oleh darah, dan meski Asep terlalu mabuk untuk mengerti sepenuhnya, ia merasakan hawa dingin yang menjalar dari kilau baja itu. Tawa di meja perlahan memudar, berganti dengan tatapan bingung dan tegang. Ini maksudnya apa, Yang? Main pamer senjata? Tanya Asep, mencoba mempertahankan nada meremehkan. Tapi Jajang hanya menatap lurus, matanya merah oleh dendam. Aku sudah lama menunggu malam ini, Sep, suaranya rendah, nyaris seperti bisikan. Malam di mana semua utang lunas. Salah satu anak buah Asep yang masih sadar mencoba berdiri, namun belum sempat bergerak, Jajang sudah mengayunkan goloknya cepat. Baja itu menghantam lehernya, dan darah memancar membasahi meja. Tubuhnya ambruk menghantam lantai dengan bunyi berat. Asep terperanjat, mabuknya mendadak hilang separuh. Hanya tersisa Asep dan satu anak buah yang mabuk parah, terlalu lemah untuk melawan. Jajang berdiri, golok di tangannya meneteskan darah yang menghitam di cahaya lampu. Sekarang giliranmu, ucapnya dingin. Asep berusaha meraih pisau kecil di pinggang, tapi tangannya gemetar, dan tatapan Jajang yang membara membuatnya seperti kehilangan nyali. Di luar warung, angin malam bertiup kencang, membawa aroma anyir yang semakin pekat. Bagi Asep, malam itu adalah malam terakhirnya. Dan bagi Jajang, ini baru permulaan dari pembalasan yang akan mengguncang seluruh terminal Kediri. Asep mendorong kursinya ke belakang, berdiri dengan langkah gontai, tapi matanya mulai siaga. Mabuknya memang belum hilang sepenuhnya, tapi nyawa yang dipertaruhkan membuat insting bertahan hidupnya bangkit. Tangannya meraih pisau kecil di pinggang, mencoba memutar-mutar gagangnya seolah ingin menakut-nakuti. Kau pikir kau bisa bunuh aku semudah itu, Yang? Katanya sambil menyeringai, meski keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Jajang hanya berdiri diam, memegang golok dengan satu tangan. Cahaya lampu tua di warung membuat wajahnya terlihat seperti topeng kematian. Semua yang kau lakukan, semua rasa sakit yang kau tanam, malam ini akan berakhir, ucapnya pelan, tapi penuh tekanan. Suaranya seperti lonceng kematian yang menggetarkan hati Asep. Asep maju selangkah, mencoba menyerang. Pisau kecilnya melesat, namun Jajang memutar tubuhnya cepat, menghindar dengan gerakan yang begitu terlatih untuk ukuran seorang kernet. Goloknya kemudian berayun rendah, memotong lutut Asep hingga pria itu jatuh berlutut sambil menjerit kesakitan. Darah mengalir deras membasahi celana dan lantai warung. Jeritan Asep terdengar parau, bercampur amarah dan rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tangannya mencoba menopang tubuh, namun Jajang menendangnya hingga ia terjatuh telentang. Meja terbalik, botol-botol arak pecah, dan cairan alkohol bercampur dengan darah, menyebarkan aroma menusuk di udara. Dengan sisa tenaganya, Asep mencoba merangkak keluar warung, tapi Jajang menginjak punggungnya, menahan tubuhnya di lantai. Ingat waktu kau tendang aku di depan semua orang. Ingat saat kau paksa aku setor uang sampai ibuku sakit. Kata Jajang, suaranya bergetar oleh emosi. Aku ingat semuanya, dan sekarang, kau akan mengingat ini di detik terakhir hidupmu. Golok itu terangkat tinggi, kilatnya memantul dari lampu yang bergoyang ditiup angin. Asep mencoba berteriak memanggil anak buahnya, tapi suaranya tenggelam oleh dentuman hatinya sendiri yang berpacu cepat. Dalam satu tebasan, leher Asep hampir putus, darah menyembur ke udara dan membasahi wajah Jajang. Tubuh Asep terkulai tak bernyawa, matanya masih terbuka lebar menatap kosong ke langit-langit warung. Jajang berdiri di atas jasadnya, dadanya naik turun, napasnya berat. Di luar, suara jangkrik dan angin malam menjadi saksi bisu berakhirnya teror seorang preman besar yang selama ini menguasai terminal Kediri. Namun bagi Jajang, pembalasan ini belum selesai. Masih ada sisa-sisa anak buah Asep yang berkeliaran, dan dia tahu, malam-malam berikutnya akan dipenuhi darah sampai tak ada satupun dari mereka yang tersisa. Malam itu terminal Kediri terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara kipas angin tua dari pos keamanan yang berdecit, bercampur aroma bensin dan asap rokok. Jajang melangkah keluar dari warung, meninggalkan tubuh Asep yang terbujur kaku. Goloknya masih meneteskan darah, setiap tetesnya jatuh di aspal seperti detik jam kematian bagi siapapun yang masih berani menantang. Di kejauhan, 3 orang anak buah Asep yang berjaga dekat gerbang mulai curiga. Mereka melihat sosok Jajang berjalan sendirian, tapi dari cara jalannya, tenang namun berat,
ada sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. "Itu Jajang, kan? Mana Bang Asep?" tanya salah satu dengan nada ragu. Tak ada jawaban, hanya tatapan saling bertanya yang berakhir dengan mereka mencabut celurit. Jajang berhenti 5 meter di depan mereka. Tanpa kata-kata, ia mengangkat goloknya, lalu menunjuk ke arah tanah, tanda bahwa mereka punya dua pilihan, menyerah atau mati. Tapi ego preman memang selalu lebih besar dari akal sehat. Salah satu dari mereka berteriak sambil berlari maju, celurit terangkat tinggi. Serangan itu tak pernah sampai. Dalam satu gerakan, Jajang menangkis celurit dengan goloknya lalu menusuk dada penyerang tepat di jantung. Darah menyembur, tubuh itu jatuh terkapar sambil mengerang pelan. Dua orang lainnya mundur spontan, wajah mereka pucat seperti kain kafan, tapi sudah terlambat. Jajang bergerak secepat badai. Yang kedua mencoba melawan, namun golok Jajang menebas lengan hingga senjatanya terlempar, lalu menembus lehernya. Yang ketiga langsung berbalik lari, tapi hanya sempat melangkah beberapa meter sebelum golok itu melayang, menancap di punggungnya. Jeritannya memecah malam, lalu terdiam. Hening kembali menguasai terminal. Lampu jalan yang berkedip-kedip membuat bayangan Jajang terlihat seperti siluet malaikat maut yang tengah berjalan pulang. Nafasnya berat, tapi tatapannya masih tajam, mencari apakah ada yang tersisa. Baginya, pembalasan ini bukan sekadar darah, ini adalah pesan bahwa teror yang mereka bangun selama bertahun-tahun telah berakhir. Jajang memungut kembali goloknya, menyeka darah dengan kain lusuh di saku. Ia tahu, kabar kematian Asep dan anak buahnya akan menyebar cepat sebelum matahari terbit. Banyak yang akan takut, tapi mungkin ada juga yang akan mencoba menantang. Dan itu berarti, pekerjaan Jajang malam ini hanyalah awal. Di langit timur, samar-samar terlihat garis tipis cahaya fajar. Tapi di terminal, Kediri, malam masih terasa pekat, karena darah yang tumpah belum sepenuhnya kering. Kabar kematian Asep dan ketiga anak buahnya menyebar seperti api membakar ilalang kering. Sebelum matahari benar-benar muncul, berita itu sudah sampai ke telinga para preman dari Blitar, Nganjuk, bahkan Tulungagung. Mereka adalah jaringan lama Asep, orang-orang yang pernah menikmati hasil palakan dari terminal Kediri. Amarah mereka mendidih, bukan hanya karena kehilangan teman, tapi juga karena harga diri mereka diinjak-injak. Siang itu, belasan motor besar memasuki kota. Knalpot berteriak nyaring, bendera geng berkibar di belakang. Orang-orang yang melihat segera menutup pintu dan jendela rumah mereka. Mereka tahu, hari ini terminal Kediri akan jadi ladang pembantaian, entah siapa yang akan jadi korbannya. Di antara rombongan itu, seorang pria bertubuh besar dengan bekas luka panjang di pipi memimpin. Namanya Surip, bajak laut, preman legendaris dari Blitar yang terkenal karena tak pernah membiarkan dendamnya dingin. Jajang, yang sedang duduk di kursi plastik di warung kopi pinggir terminal, sudah mendengar suara motor-motor itu sejak jauh. Dia tidak bergerak, hanya menyesap kopi hitamnya perlahan. Di meja, goloknya tergeletak, seolah menunggu giliran untuk kembali minum darah. Matanya menatap lurus ke jalan masuk terminal, tanpa sedikit pun raut takut. Surip dan anak buahnya turun dari motor. Langkah mereka berat, sepatu menginjak aspal seperti genderang perang. Jadi ini dia yang bunuh Asep. Surip meludah ke tanah, menatap Jajang seperti hendak merobeknya hidup-hidup. Orang-orang di sekitar menahan napas, beberapa beringsut mundur mencari perlindungan di balik gerobak atau bangunan. Asep yang memulai. "Aku hanya menyelesaikan," jawab Jajang datar, tangannya terulur mengambil golok. Kalimat itu membuat wajah Surip memerah, urat lehernya menegang. Tanpa aba-aba, 5 orang anak buahnya menyerbu, masing-masing membawa senjata tajam. Jajang berdiri, lalu maju seperti banteng yang dilepas dari kandang. Serangan pertama ditepis, goloknya memotong lengan penyerang hingga tulangnya berderak. Yang kedua mencoba menusuk dari samping, tapi Jajang meraih lehernya dan membantingnya ke meja warung hingga meja itu hancur berkeping-keping. Darah mulai membasahi lantai, tercium amis bercampur aroma kopi yang tumpah. Surip berteriak memanggil lebih banyak anak buahnya. Sekitar 8 orang mengurung Jajang, membentuk lingkaran maut. Namun mata Jajang justru semakin tajam, dia tahu, inilah saatnya mengirim pesan terakhir bahwa terminal Kediri bukan lagi milik para preman. Langit siang yang biasanya terik mendadak terasa berat, seperti menunggu hujan badai. Tapi di terminal Kediri, badai itu bukan air, melainkan darah yang sebentar lagi akan mengalir.
Deru teriakan dan suara langkah sepatu menghantam aspal bergema di seluruh terminal. Belasan anak buah Surip yang tersisa langsung maju, wajah mereka penuh amarah, mata menyala seperti binatang yang dipaksa bertarung sampai mati. Jajang berdiri di tengah lingkaran, tubuhnya tegap, napasnya teratur, seolah jumlah lawan tak pernah jadi masalah. Golok di tangannya sudah berlumur darah, menetes ke tanah seperti jam pasir yang menghitung mundur ajal lawan-lawan berikutnya. Serangan pertama datang dari belakang. Jajang memutar tubuh, mengayun golok ke atas, membelah udara sekaligus memotong lengan penyerang. Jeritan itu disambut oleh teriakan lain ketika Jajang menendang perut lawan kedua, membuat tubuhnya terlempar menghantam tiang terminal hingga tulang punggungnya patah. Orang-orang yang menonton dari jauh menutup mulut, sebagian tak sanggup lagi melihat. Surip sendiri kini maju, mengacungkan celurit panjang yang berkilat terkena sinar matahari. "Hari ini kau mati, Jajang," teriaknya. Mereka berdua saling menatap, tatapan yang cukup untuk membuat udara di sekitar mereka terasa berat. Dalam sekejap, Surip meluncur dengan gerakan cepat, celuritnya membelah udara menuju leher Jajang. Tapi Jajang menunduk, membalas dengan tebasan horizontal yang nyaris memutuskan kaki Surip. Pertarungan berubah menjadi kekacauan total. Beberapa anak buah Surip mencoba menusuk dari jarak dekat, tapi Jajang seperti badai yang tak bisa disentuh. Goloknya berputar, memotong, dan menghantam dengan presisi mengerikan. Darah mulai menggenang di aspal, bercampur lumpur dan sisa minuman yang tumpah dari warung. Bau anyir menusuk hidung semua orang yang berada di sana. Surip, meski terluka di kaki, tetap memaksa menyerang. Setiap kali senjatanya beradu dengan golok Jajang, percikan logam berloncatan, membuat beberapa orang di sekitar terpaksa mundur. "Kau pikir kau pahlawan, kau cuma pembunuh," teriak Surip. Jajang tak menjawab, hanya mengayunkan golok lagi, kali ini tepat mengenai bahu Surip, membuat pria itu terhuyung. Saat Surip jatuh berlutut, anak buahnya mulai ragu. Ada yang mundur perlahan, ada yang nekat maju tapi langsung tumbang dalam satu tebasan. Jajang seperti tak kenal lelah. Wajahnya dingin, matanya penuh determinasi. Baginya, ini bukan sekadar membalas dendam, ini adalah pembersihan, memastikan tidak ada lagi yang berani menginjak-injak terminal ini. Teriakan terakhir datang dari Surip ketika Jajang mengangkat goloknya tinggi-tinggi, lalu menebaskannya dalam satu gerakan cepat. Tubuh Surip tumbang ke tanah, tak bergerak lagi. Hening menyelimuti terminal, hanya tersisa suara langkah Jajang yang menjauh sambil meninggalkan medan yang kini penuh dengan jasad dan darah. Di kejauhan, langit mulai mendung. Angin membawa bau besi dan kematian, seolah seluruh kota tahu bahwa hari ini, terminal Kediri telah kembali pada pemiliknya, bukan para preman, melainkan rakyat biasa yang tak lagi mau tunduk. Hujan turun perlahan, membasuh darah yang membekas di aspal terminal Kediri. Jajang berdiri mematung di tengah medan yang baru saja menjadi saksi pembantaian. Nafasnya masih terengah, namun matanya menatap kosong ke depan. Semua lawan telah tumbang, termasuk Surip. Namun di dalam dada, bukan rasa puas yang muncul, melainkan keheningan yang terasa berat, seperti ada bagian dirinya yang ikut mati bersama mereka. Orang-orang mulai keluar dari persembunyian. Para pedagang, sopir, dan penumpang menatap Jajang dengan campuran rasa takut dan kagum. Beberapa berbisik, "Dia penyelamat kita," sementara yang lain hanya menunduk, tak berani menatap wajahnya. Jajang tahu, mulai hari ini namanya akan menyebar. Dan setiap nama yang terkenal di jalanan akan selalu mengundang lawan baru. Di sudut terminal, seorang ibu tua berlari menghampirinya. Wajahnya penuh air mata. "Nak, kau menyelamatkan kami. Tapi pergilah, sebelum orang-orang Surip yang lain datang menuntut balas." Kata-kata itu menusuk hati Jajang. Ia tahu ibu itu benar. Surip mungkin sudah mati, tapi jaringannya luas. Balas dendam hanya soal waktu. Jajang menunduk, menyarungkan goloknya yang kini berat bukan karena logamnya, tapi karena dosa yang menempel di setiap tebasannya. Ia berjalan ke arah warung kecil di pinggir terminal, tempat ia sering duduk sebelum semua ini dimulai. Duduk di kursi reyot, ia memandangi hujan yang semakin deras. Kenangan masa lalu kembali datang, ketika ia hanya seorang sopir biasa yang ingin hidup tenang, sebelum preman membuatnya menjadi pembunuh. Beberapa sopir mendekat, menawarkan perlindungan jika Jajang memilih tinggal. "Kalau kau di sini, tak ada yang berani lagi," kata salah satu dari mereka. Tapi Jajang hanya tersenyum tipis. Ia tahu, jika ia tetap tinggal,
terminal ini akan aman, tapi dirinya tidak. Dan pada akhirnya, darah akan kembali mengalir. Langkah kaki berat terdengar. Dari kejauhan, seorang pria bertubuh tinggi, mengenakan jaket kulit hitam, berdiri di bawah hujan. Tatapannya tajam, senyumnya tipis. "Kau Jajang?" "Iya," suaranya serak. "Surip itu cuma anak bawang. Atasan kami sudah dengar semua, dan dia ingin bertemu denganmu." Kata-kata itu membuat beberapa warga langsung mundur ketakutan. Jajang tahu, ini bukan akhir, ini hanya awal dari perang yang lebih besar. Ia berdiri perlahan, menatap pria itu dengan mata yang sama dinginnya. "Kalau memang dia mau datang, bilang aku akan menunggunya. Tapi bukan di sini." Jajang lalu menatap langit, merasakan hujan membasuh wajahnya. Ada tekad baru yang lahir di dalam dadanya. Jika perang memang tak bisa dihindari, ia akan memilih medan perangnya sendiri. Dengan langkah pasti, Jajang meninggalkan terminal Kediri. Suara hujan menelan semua bisik-bisik warga. Di belakangnya, terminal itu kini bebas dari preman, untuk sementara. Di depannya, jalan panjang menuju pertempuran berikutnya telah menanti, dan ia tahu, sekali ia memilih jalan ini, tak akan ada lagi kata kembali.